Ora ana dawuh Mbah Kiai ora sida merdeka dhewe. Ora ana Mbah Hasyim, ora ana dawuh Kiai ora sida merdeka. Enggak tahu nasib kita seperti apa. Sering saya sampaikan, Indonesia iki ana penak ngene iki. Sekarang lampu terang benderang, HP, kemudian siapa saja sekarang pegang. Itu karena kondisi ini negara adalah kondusif. Bagaimana kalau kita perang seperti Ukraina Rusia? Angel, golek sinyal wae angel. Tentarane lho mau santai-santai di kota nggak bisa. Kudu ngeduk apa? Kudu ngeduk parit, kemudian gawe tempat persembunyian di situ menghadapi agresinya atau menghadapi serangan lawan semacam itu. Indonesia itu baru lahir 1945. Perjuangannya ya nggak karuan mbah-mbahne dhewe itu. Termasuk yang diantara memperjuangkan secara nasional itu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sosok kiai yang sangat berpengaruh secara nasional bahkan internasional, kelahiran Jombang. Nek sampeyan ora kenal kuwi mbahne Gus Dur. Nek ora kenal karo Gus Dur nemen. Wong presidene dhewe tau dadi presiden ora kenal ya. Kudu googling itu Gus Dur iku sapa. Gus Dur itu siapa? Engko aja kuwalik keliru seperti guyonane anu ya. Guyon-guyonane anake Ahmad Dhani, Al-Eldul itu kan ya. Ternyata di keluarga mereka itu nek nyeluk Dul kuwi Gus Dul. Aja ku keliru. Gus Dul apa Gus Dur ya. Lah iku kudu Gus Dur, harus dicari. Oh, Gus Dur itu seperti apa? Mbah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seperti apa? Mbah Hasyim itu secara pribadi sejak kecil orang yang bersemangat. Ngaji semangat, mungkin cara zaman saiki sekolah juga semangat. Dan tidak hanya belajar kepada orang tuane tok, kemudian belajar ke berbagai pondok pesantren di Indonesia. Di Siwalan Panji, di tempat yang lain, kemudian yang terkenal di tempatnya Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan. Nah, zaman kapan-kapan sok ziarah tekak kono karo mancing apa hiu. Nang Suramadu. Tahu wi. Nah, harus ke sana. Nah, itu setelah selesai di Indonesia, kemudian haji sambil belajar di Hijaz, Makkah, Madinah pada waktu itu sekitar 1800-an akhir lah, 1800 sekian di akhir itu. Kemudian dia belajar di sana, ternyata setelah sekian waktu belajar ketemu dengan teman-temannya yang dari dunia Arab, Yaman, Mesir, dari Afrika, Maroko, yang dari Asia di sini, ada yang dari Singapura, Malaysia, kemudian Thailand dan yang lain sebagainya. Ternyata setelah curhat-curhat nasibnya sama. Semua negara itu sedang dijajah. Ada yang sedang dijajah Perancis seperti Afrika. Ada yang dijajah Belanda seperti Indonesia. Ada yang dijajah Inggris seperti Malaysia dan sekitarnya. Semuanya dalam kondisi keterpurukan. Akhirnya sepakat santri-santri yang sudah mulai, yang alim-alim ini akhirnya sepakat bertemu di depan Multazam, di Ka'bah, di Baitullah, untuk sepakat memperjuangkan nasib umat manusia, umat Islam, agama Islam di negara masing-masing ketika selesai belajar dari Mekah. Akhirnya pulang tenan di rumah. Setelah Mbah Hasyim sampai Jombang, ini masih melakukan korespondensi utawa surat menyurat dengan teman-temannya, bagaimana di sana, bagaimana di sana, yang di Afrika bagaimana, yang di Arab bagaimana, yang di Malaysia bagaimana, itu saling surat menyurat. Mbah Hasyim selain itu di rumah tidak hanya sekedar ngaji, apalagi Ramadan semacam ini Mbah Hasyim ngajine diantaranya adalah kitab Shahihul Bukhari, kitab abang nengkono itu ono kitabe bapak Shahih Bukhari itu 4 jilid semacam ini, segini ini, 4 kalinya ini dalam 1 bulan hatam. Seperti Pak Rauf melihat di Lirboyo juga setiap tahun, setiap poso itu juga maca Bukhari.
Lirboyo iku ngilmune saka sapa? Nek munggah-munggah upamane Mbah Idris, Mbah War, dari Mbah Marzuki, Mbah Marzuki sama Mbah Mahrus dan seulama-ulama kiai-kiai Lirboyo angkatannya, kemudian dari Mbah Abdul Karim, Mbah Manap yang aslinya Magelang, tetangganya kita. Tahu Zarah Rono apa belum? Yang sekarang santrinya itu 40-an ribu. Luar biasa. Nah, Mbah Abdul Karim ini sebenarnya juga teman dulu sama Mbah Hadratus Syekh, sama-sama santri lah. Sama-sama santri di Madura, santrinya Syekhona Khalil, Mbah Khalil Bangkalan. Tapi kemudian setelah selesai di Bangkalan, Mbah Hasim masa belajar di Mekah juga sudah pulang. Akhirnya Mbah Karim ini mampir ke Tebu Ireng, kemudian suruh ngajar di situ, ngaji di situ, kemudian nanti dinikahkan, nggak jadi pulang ke Magelang, dinikahkan sama gadis Bunyai Domroh yang pernah di Kediri, di Banjarmelati. Di Banjarmelati, kemudian di sebuah desa di kota Kediri, kemudian ditempatkan di Lirboyo yang pada waktu itu tempatnya angker, banyak orang jahat dan semisalnya di situ. Sampai berkembang sekarang. Nah, itu salah satunya teman dan santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lah apa perjuangannya Mbah Hasyim Asy'ari? Di antaranya yang perlu kita ingat, Indonesia merdeka tahun 1945, 17 Agustus, September, Londo sudah datang lagi. Membonceng Inggris nikah. Tujuannya apa? Indonesia ini jangan sampai merdeka. Elit-elit negara bingung. Pak Karno, kemudian Jenderal Sudirman dan yang lain bingung. Ini bagaimana? Indonesia belum kuat. Wong merdeka itu istilahnya mau modal proklamasi kan ini. Belum mikir sesuk kemudian menjalankan negara itu mau seperti apa itu kan dong ngerti. Menghadapi Belanda yang nanti akan datang juga belum kebayang. Lah itu wis di-drop itu. Nah, setelah itu di-drop dari ada yang dari Singapura, Malaysia, ada yang dari Australia, tentara-tentara penjajah itu datang untuk menggagalkan berdirinya bayi Indonesia pada waktu itu yang baru berusia 2 bulan. Nah, dalam kebingungan menghadapi agresi militer ini, akhirnya elit negara sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim niki pripun ngadepi niki? Kita jadikan, kita pertahankan Indonesia sebagai sebuah negara yang kita banggakan untuk anak cucu kita. Apa sekarang kita menyerah saja kan? Kemudian dijawab oleh Mbah Hasyim tidak secara langsung, menunggu beberapa hari. Mbah Hasyim ya mujahadah, istighosah, sinau-sinau kitab, jane apik apa ora ta wong menyerah dan yang lain sebagainya. Akhirnya ketemulah fatwa Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang kemudian terkenal dengan resolusi jihad. Resolusi jihad 22 Oktober 1945. Yang isinya apa? 1. Mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, hukumnya adalah fardu N bagi orang yang berada di radius sekitar 80 atau ada data, ada naskah yang mengatakan 94 km dari tempat penjajah itu ada. Nah, nengkene aku dulu nulis bersama teman-teman di NU Jawa Timur, ada Hasan Aswaja lah di sini dicatat juga. Surabaya 22 10 ki apa? Oktober kan ya? Oktober 1945. Kemudian data ini di dokumennya Kedaulatan Rakyat, di dokumen-dokumen majalah atau koran pada waktu itu sampai sekarang masih ada datanya. Sehingga ini tidak bisa ditolak. Pertama, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan bahwa mempertahankan negara Republik Indonesia ini hukumnya adalah wajib atau fardu N. Fardu N itu sama dengan wajibnya sholat, sama dengan wajibnya zakat, dan seterusnya yang wajib-wajib fardu N itu. Bagi utamanya orang yang berada di jarak 90 radius 94 km. Yes. Kemudian yang kedua adalah dalam resolusi jihad Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu disebutkan bahwa karena ini perjuangannya fardu Ain,
maka siapa saja yang nanti mati dalam perjuangan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu, maka hukumnya adalah mati syahid. Nek mati syahid berarti tidak disolati, tidak dimandikan, kan ya, tidak dimandikan, karena sebagai apa itu jenenge? Sebagai bukti kesahidannya, nanti dimakamkan, kemudian dimakamkan seperti apa adanya itu. Dan sebaliknya, poin yang ketiga, siapa saja yang dalam kondisi perjuangan negara Republik Indonesia semacam itu, kok malah justru membelot dan bersekongkol dengan Belanda, justru mau merusak perpecahan orang Indonesia yang sedang memperjuangkan Indonesia, maka orang yang semacam itu hukumnya wajib dibunuh, dipancung. Karena apa? Sama seperti ini orang munafik ini loh. Wong kita itu sedang kesusahan piye carane Indonesia merdeka, kok malah ada yang membelot. Nah, itu sama saja dengan ya dulu orang-orang yang penjajah, asli penjajah, bukan penduduk Indonesia. Nah, kalau di Qur'annya diantaranya mungkin yang ditemukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika dalam merumuskan resolusi jihad itu, kalau di Quran kan ada udzinan lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa ala nasrihim laqadir, bahwa orang-orang yang sudah dizalimi itu diizinkan untuk melawan, dan insya Allah akan diberi pertolongan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja itu yang dizalimi, termasuk warga Nusantara pada waktu itu, atau warga negara Republik Indonesia pada waktu itu dijajah, maka tidak takut untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, dengan bekal resolusi jihad 22 Oktober 1945 ini, akhirnya bisa membakar semangat masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar tempat penjajah itu berkumpul, utamanya di Surabaya, dan nanti meledak perang kemerdekaan, perang apa? 10 November 1945, perang di Surabaya. Yang di mana Jenderal Malabi, jenderalnya Inggris, mati. Bingung ini jenderal, orang Inggris bingung. Loh, masa jenderal saya meninggal? Padahal yang dihadapi cuma siapa? Warga Surabaya dan sekitar. Itu ya nggak mungkin, nggak nalar kalau tidak ada resolusi jihad. Kalau nggak ada dawuhnya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, orang semuanya akan bergerak secara besar-besaran untuk nekat dengan modal adanya, apa adanya, menyerang tentara Inggris dan teman-temannya di Hotel Yamato pada waktu itu. Ora ono dawuhe Mbah Kiai ora sida merdeka dhewe. Ora ono Mbah Hasyim, ora ono dawuhe Kiai ora sida merdeka. Enggak tahu nasib kita seperti apa. Nah, itu loh. Nah, itu karena apa? Karena Mbah Hasyim bekalnya ya sudah lama, selain ya hubungan dengan teman-temannya Mbah Wahab dan yang lain sebagainya, di Makkah sudah ketemu, nasibnya sama. Ya daripada meneng-meneng kemudian tidak berjuang, nasibnya ora jelas, mending berjuang. Mbuh mati, mbuh berhasil, itu urusannya mburi. Nah, kalau nanti berhasil, dan alhamdulillah berhasil, perjuangan Mbah Hasyim tanpa menafikan elemen-elemen bangsa lain, ada Pak Karno, kemudian Bung Hatta, itu semuanya yang terlibat dalam awal-awal mendirikan atau merawat bayi Indonesia ini, melahirkan bayi yang bernama Indonesia ini. Nah, tanpa perjuangan mereka, dhewe tidak ngerti nasibe saiki iku seperti apa. Apa uripe dhewe kaya seperti di Papua Nugini? Apa seperti memisahkan diri dari Indonesia ini? Timor? Timor. Getun misahkan Indonesia jadi negara kecil lagi. Atau kita seperti mana? Ya kita nggak tahu lah. Oleh karena itu pada malam hari ini kita berniat memperingati wafatan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai salah satu pahlawan, sebagai salah satu pahlawan yang berhasil mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sinaoso meskipun Mbah Hasyim itu sebenarnya pada waktu itu mau dikatakan kemudian bersama teman-temannya yuk berhasil 100%, ya sebenarnya belum. Karena setelah itu
1947 menurut sebagian data itu justru negara Indonesia itu semakin menyempit. Karena liyane wis kuasani oleh Londo. Contoh umpamane ibu kota sudah tidak di Batavia di Jakarta, pindah nang Yogyakarta. Iya kan? Pindah-pindah. Sempit Indonesia itu. Salah satu data menyebutkan paling ujung Indonesia itu cuma Gombong. Jadi Cilacap itu wis ora Indonesia. Sudah tidak Republik Indonesia. Ngetan paling ngetan Jombang masih, Surabaya iki wis ora. Bahasane garis batas garis batas Mojokerto. Setelah itu ndak. Itu saking ciute Indonesia. Jadi Indonesia sekarang dari Sabang sampai Merauke itu ya Mbah Hasim dan generasi setelahnya memperjuangkannya ya orang mung kerja bakti seminggu sepisan. Ya tenan niku emu tenan niku. Nah, kita kudu mensyukuri, dhewe kudu mensyukuri. Apa yang sering menjadi quote atau semangat dari Mbah Hasim? Beliau menyatakan sering iki juga terkenal, la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wala tasluhu ummah illa bil ilmi. La khaira ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak akan ada kemajuan sebuah desa, sebuah kabupaten, sebuah bangsa, sebuah negara ketika anak-anak mudanya itu tidak dekat dengan tradisi keilmuan. Ketika anak-anak mudanya itu tidak terdidik. Arek maju saka ngendi sebuah desa, sebuah kampung, sebuah negara nek generasinya tidak terdidik. Maju saka ngendi? Ya maju ning ngarep omah. Akhirnya kudu terdidik. Nah, wala tasluhu ummah illa bil ilmi. Dan tidak ada kemajuan sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kampung kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Makanya di Indonesia itu akan bisa maju ketika Indonesia itu juga perhatian dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nek mung urusane yen ngapunten, kalau urusannya itu hanya terlalu sibuk nenggon politik wae. Sing nggon pengetahuan, ilmu pengetahuan baik yang bersifat pengetahuan sifatnya secara fisik ya, pembangunan dan yang lain sebagainya, saiki media teknologi dan semisalnya. Ini tidak diperhatikan sesuai kebutuhan zaman, sesuai tantangan zaman, sesuai situasi zaman. Juga pendidikan sifatnya mental spiritual seperti di pesantren, seperti kita ngaji ngene iki juga tidak diperhatikan. Ayo mbuh ngenteni tahun piro Indonesia bubar ngono. Kan sudah banyak negara yang gagal karena faktor pendidikan. Niku nek kalau kita kecilkan nggon sekupe awak dhewe, Gofar, Luki, Levi, kemudian Ergi dan teman-teman termasuk Pak Rauf. Kalau kita itu tidak sering nambahi ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan ilmu ngaji yang sifatnya agama untuk membentuk akhlak, atau pengetahuan dodolane Pak Rauf, pamane Pak Rauf, ora ditambah ngilmune dodolan, ya akan seperti itu saja, ngono lho, maju di depan rumah kuwi tok. Kalau kita mau maju dalam bidang apapun, ya tetap kudu ngaji, kudu belajar. Wes saiki senenge sampean apa? Senenge ngaji agama, ya belajar serius. Senenge sampean aku gak pati seneng, sing penting wis iso salat ngaji. Senenge aku duit. Ya ini ya, senenge aku duit. Ya diseriusi gitu lho. Diseriusi golek duit sik tenanan. Sekarang memupuk ilmu, memupuk semangat, piye carane wong iso sok kita itu bisa nyambut gawe, bisa kaya raya dengan ilmu pengetahuan. Enggak mungkin wong zaman saiki arep sugih kok nek ora cedhek karo di dunia digital, tidak dekat dengan dunia internet dan yang lain sebagainya. Gak kira sugih. Kecuali Gusti Allah apian banget nurunake malaikat rahmat, kayak disugihke kok mesake banget. Tapi secara umum begitu, secara umum. Kuwi dhewe tetep kudu belajar sik dodolan cara jualan itu seperti apa sesuai dengan perkembangan dunia sekarang. Sik senengane nang dunia elektronik upamane sapa? Levi lah. Levi saiki sekolah belajar nenggon apa Vi? Otomotif Vi. Otomotif.
sik dimek isih mobil-mobil yang sifatnya secara teknologi kan isih biasa. Asok usiane sampean 10-20 tahun mendatang, ngilmune sampean nek ora diupdate, ora iso ketinggalan. Ya ora. Oh semuanya sudah digital, mobil sudah digital, ngecek kerusakan mobil itu semuanya sudah pakai komputer. Anek Levi kok masih bertahan dolanan apa? Oli, ongklek. Enggak maju, ketinggalan zaman. Nah, semuanya itu harus pakai ilmu. Gofar ya ngono, Far. Sampean senenganmu apa, Far? Kudu digoleki. Dadi ditata mulai saiki. Ditata mulai sekarang ben maju. Luki ya iya. Luki senengane apa? Seneng duit, apa seneng ngaji atau seneng apa ditata, kemudian semangat. Dan jangan berkecil hati. Aku sing penting ngene iki cukup, aku ki anake sapa, sekali lagi itu cara nalar keliru. Dan kita dianugerahi akal itu ya untuk berpikir ngene iki. Nah, silakan nanti berkembang di dunia jenengan masing-masing. Yang penting dalam versi terbaik sampean. Wah. Iya kan? Levi, versi terbaik Levi itu seperti apa sih? Senengane dolanan oli, dolanan mobil, mesin mobil. Nanti jangan sampai dolanan oli, Vi. Targetnya kudu ngerti teknologi yang seatasnya. Caranya apa? Ya sekolah di tempatnya. RG dan yang lain sebagainya. Afik, ya ngono Fik. Mesti ya upamanya besok itu sampean iku kerja upamane, meskipun kerja tetap tidak boleh meninggalkan mengembangkan diri dalam keilmuan. Kerjanya apa? Lah, iseng-iseng lah di luar apa? Di luar waktunya kerja ngono iki ya dolan biasa, memang kebutuhan dan dia dolan ya. Tapi pengembangan diri itu harus dilakukan. Tidak harus kuliah zaman saiki. Ada kursus-kursus singkat. Ono beasiswa yang sifatnya singkat. Nah, itu bisa di kita sasar, kita manfaatkan. Semacam itu. Sekarang itu ora kudu kuliah nek arek mung sugih iku. Garong ya. Oh, bukan. Tapi garong dalam arti yang apa? Dengan ilmu kan ngono. Wong sekarang ya, orang jahat yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu tetap beda. Iya kan? Kalau tidak berilmu sifatnya apa itu jenenge amatir, ya paling garong kaya klitih semacam itu. Oleh ya apa? Oleh pit motor kadang isih doyak-oyak diantemi kan? Dapatnya satu ayam kemudian diantemi wong sak desa kan gak cucuk. Tapi kalau orang itu kok punya ilmu, nah ini tapi ya tidak benar. Tapi dia itu pintar kemudian melakukan kejahatan, ya 300 triliun ya tetap mlebu kantong. Pinter. Karena ketika dia itu kok ketangkep, kecekel polisi umpamane, diproses, dihukum di peradilan, bisa dituku kabeh. Tadi akali dhewe, nek kok akali kita itu kok membiarkan diri kita itu tidak akrab dengan ilmu, sik sowak iku pikirane dhewe itu. Dalam bidang apapun. Wah, suwe-suwe kok tambah nemen. Wes, semoga yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita. Kita ingat-ingat, kita hidup sekarang enak ini bukan ya hanya kebetulan saja, akan tapi melewati perjuangan mbah mahne dhewe, orang tua kita. Kemudian kita ingat di antara yang telah berjasa kepada kita ya pahlawan-pahlawan kita, termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di antara pesan pentingnya untuk generasi Indonesia adalah la khaira ummatin idza kana abnahuha juhala wala tasluhu ummah illa bil ilmi. Tidak akan maju sebuah bangsa jika generasinya adalah generasi bodoh-bodoh yang tidak dekat dengan ilmu pengetahuan. Wala tasluhu ummah illa bil ilmi. Dan suatu bangsa tidak akan menjadi maju kecuali dengan ilmu pengetahuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.